Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Mokodompit dengan NIM 151420077 dari kelas 6 CPGSD Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bahasa Indonesia di SD. Nah, yang pertama saya mengambil kelas 2 semester 1 dengan tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran ke-1. Selanjutnya ada pula topik pembahasannya, yaitu yang pertama kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode, kemudian media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, kemudian lampiran 1 materi pembelajaran, kemudian lampiran 2 RKPD, dan media pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi inti. 1 yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, kemudian memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun di sekolah. Kemudian yang keempat ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian ada pula kompetensi dasar, yaitu 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks, cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Kemudian 4.1 yaitu menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Ada pula indikatornya, yaitu 3.1.1 yaitu menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Nah, menyebutkan termasuk dalam C1 yaitu mengingat. Kemudian ada 4.1.1 yaitu melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Nah, melengkapi termasuk dalam P3 atau presisi. Kemudian ada pula tujuan pembelajarannya, yaitu setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Kemudian setelah menyebutkan, siswa dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Selanjutnya di sini ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Adapun pendekatan dan metode, yaitu pendekatan saintifik, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang pertama yaitu pembukaan. Nah, di pembukaan terdapat guru mengucapkan salam, menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian menginformasikan tema yang akan dibelajarkan. Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian dalam kegiatan inti, yaitu siswa mengamati teks percakapan antara Udin dan ibunya yang terdapat di buku siswa. Di dalam percakapan tersebut terdapat kalimat perintah. Kemudian siswa menyebutkan kalimat perintah yang terdapat dalam percakapan tersebut, kemudian menuliskannya di tempat tersedia. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai cara membuat kalimat perintah. Siswa membuat kalimat perintah menggunakan media papan kalimat perintah. Kemudian guru bersama siswa memperbaiki kalimat perintah yang salah. Setelah membuat kalimat perintah, siswa dibagi menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Kemudian setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok lain diberi kesempatan bertanya.
Adapun kegiatan penutup yaitu siswa melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut, yaitu apa yang dipelajari pada kegiatan hari ini, kemudian apakah hal tersebut bermanfaat pada kegiatan sehari-hari, kemudian bagaimana perasaan siswa dalam belajar, bagian mana yang paling kamu sukai, kemudian guru memberi penguatan dan menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa dan memberi salam terhadap guru. Selanjutnya ada penilaian. Nah, di penilaian ada penilaian sikap. Penilaian sikap diambil dari lembar penilaian sikap spiritual dan lembar observasi penilaian sosial. Kemudian ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Kemudian ada pengayaan remedial. Selanjutnya ada lampiran 1 yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini terdapat percakapan antara Udin dan ibunya. Ada pula LKPD yaitu lembar kerja peserta didik, di mana di sini terdapat lembar kerja yang harus yang dibagikan kepada siswa dibagi dalam 2 kelompok dan diberikan LKPD tersebut, dan kemudian siswa secara berkelompok mengisi LKPD tersebut, dan setelah mengisi setiap kelompok menjelaskan di depan kelas. Nah, pada pembelajaran kali ini saya menggunakan media pembelajaran papan kalimat perintah atau disingkat PATAH. Nah, pada media ini terdapat sebuah gambar, kemudian baris dan amplop. Di amplop ini terisi kata-kata yang masih acak ataupun rumpang. Nah, cara penggunaan media ini adalah di mana seorang guru memanggil seorang siswa atau 2 orang siswa, kemudian seorang siswa itu mengamati gambar tersebut, kemudian siswa akan membuat sebuah kalimat perintah dengan menggunakan kata-kata yang ada di dalam amplop ini, kata-kata yang masih rumpang dan acak. Kemudian siswa merangkai menjadi sebuah kalimat perintah dan diisi dalam baris-baris yang ada di dalam media pembelajaran ini. Terima kasih, itulah pemaparan RPP Bahasa Indonesia di SD dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.